Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang ke-30 ya. Jadi di Nahdlatul Ulama atau pemerintah Indonesia genap ya, kita berpuasa itu selama 30 hari. Berbeda dengan Muhammadiyah, itu lebih awal 1 hari. Baik, kita berbicara tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang bertemu dengan dua waktu. Dia bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bertemu dengan 1 Syawal. Misalnya ada orang yang lahir di bulan suci Ramadan dan kemudian nanti bertemu dengan 1 Syawal, itu kewajibannya untuk dizakatkan. Kemudian orang yang meninggal dunia di malam 1 Syawal itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan yang tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya adalah orang yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Dia tidak bertemu dengan bulan Syawal, 1 Syawal. Jadi tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Namun kalau kita ingin keluarkan zakat fitrah untuknya, itu tidak masalah. Itu dibolehkan dan itu dihitung sebagai sedekah. Dan orang-orang yang kita tanggung itu wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Seperti istri kita, anak kita, atau orang tua kita yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita, kita wajib kita keluarkan zakat fitrah untuknya. Budak kita, seperti itu. Baik, kenapa zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi kaum muslimin? Dalam sebuah hadis disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci, sebagai pembersih bagi perbuatan kita yang lago, yang sia-sia selama bulan suci Ramadan, atau ada ucapan-ucapan yang kurang bagus, ucapan-ucapan yang kotor. Nah, zakat fitrah inilah sebagai pembersihnya, sebagai penambalnya kekurangan-kekurangan kita di dalam berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan juga sebagai bentuk sosial kita, yaitu memberikan makan bagi orang miskin. Dan tentunya man addaha qabla sholati fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, itu yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'daha fahiya shadaqatun minas shadaqati. Siapa yang membayar zakat fitrah setelah Id, itu dihitung sebagai sedekah biasa. Saya ingin rincikan kapan kita mulai membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu bisa kita bayar dari awal Ramadan sampai pertengahan, itu mubah, dibolehkan. Tetapi yang wajib ya seperti hari ini, tanggal 30 bulan suci Ramadan, di saat matahari ya sebelum tergelincir ini, kita keluarkan zakat fitrah, itu wajib hukumnya. Dan mubah itu ya besok setelah sholat subuh, sebelum sunnah, dianjurkan itu besok sebelum orang melaksanakan atau mengerjakan sholat Idul Fitri. Makruh ketika kita sudah
menyelesaikan sholat Idul Fitri kita keluarkan zakat fitrah itu makruh sampai matahari tenggelam. Nah, itu kalau sudah matahari tenggelam itu haram hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Ketika selesai sholat Idul Fitri sampai matahari tenggelam, keesokan harinya itu sudah dianggap sebagai, misalnya besok tanggal 2 Syawal kita keluarkan zakat fitrah, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi ini momen yang tepat ya, wajib kita keluarkan sebelum matahari tenggelam pada tanggal 30 atau terakhir bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi ya, kita keluarkan zakat fitrah itu ada 2 manfaatnya. Pertama adalah untuk menutup kekurangan pada puasa kita. Mungkin ada ucapan yang kotor, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang lago. Yang kedua, sebagai bentuk empati kita kepada fakir miskin. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah, maka beliau mengatakan zakat fitrah itu kepada 8 asnaf itu, ya, innamas shadaqatu lil faqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ke 8 asnaf. Pertama, zakat fitrah itu dikeluarkan kepada fakir. Ya, fakir itu orang yang sangat miskin. Ya, kadang-kadang hari ini tidak ada dia makan. Dia tidak memiliki pekerjaan yang utuh. Yang kedua, miskin. Ya, miskin itu ada pekerjaannya, cuman dia hari itu hanya cukup untuk hari itu, untuk makan dia dan keluarganya. Itu perbedaan fakir dan miskin. Kemudian zakat fitrah itu menurut Imam Syafi'i boleh dikeluarkan pada wal gharimin, innamas shadaqatu lil faqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil yang mengatur zakat fitrah itu amil. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat adalah mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, yang dilembutkan hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf itu boleh menerima zakat fitrah. Kemudian yang kelima, wa fir riqab, untuk memerdekakan budak. Yang keenam, wal gharimin, orang-orang yang banyak hutang, terlilit hutang, boleh kita berikan zakat fitrah. Wa fi sabilillah, orang-orang yang di jalan Allah, seperti berperang, orang yang berperang di jalan Allah, kita salurkan zakat fitrah kita misalnya ke Gaza atau ke Iran yang sedang membutuhkan obat-obatan. Fisabilillah, orang-orang yang di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, mushola, madrasah, itu boleh. Banyak literatur kitab kuning yang membolehkan hal itu. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, namun di tengah jalan dia kehabisan uang. Jadi kita tidak boleh menanya apakah dia orang kaya atau orang miskin, penting dia terlantar, boleh kita berikan zakat fitrah. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.